Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, di video ini saya akan bahas sedikit tentang gambaran dari e-learning madrasah. Gambarannya seperti apa? Saya akan bahas sedikit untuk yang guru sama siswa, sehingga nanti teman-teman baik guru dan siswa bisa lebih mudah lagi untuk membaca arahnya kemana. Di video pertama ini saya akan coba saya masuk sebagai seorang guru. Oke, ini adalah halaman login pertama dari e-learning madrasah. Baik siswa maupun guru nanti halaman loginnya sama. Kita login. Oke, ini tampilan awal dari e-learning madrasah. Setiap kali kita masuk ke dalam e-learning madrasah, kita akan menemukan yang namanya panduan. Jadi kalau kita benar-benar tidak ngerti seperti apa cara makainya, sebenarnya dari sini kita bisa e-learning madrasah. Ini panduan aja, kita lewati. Nah, di menu e-learning madrasah saya hanya akan bahas gambarannya aja seperti apa. Nah, di sini ini adalah halaman utamanya. Halaman utama dari e-learning madrasah untuk guru. Nanti untuk siswa hampir sama. Untuk siswa saya bahas di tengah-tengah nanti ya, di belakang. Nah, di halaman utama ini terdiri dari beberapa menu. Ada menu forum, kelas online, kalender, komunikasi, notifikasi, dan logout. Nah, di bagian bawahnya di sini terdapat 3 kolom. Kolom yang sebelah kiri, ini adalah menunjukkan kolom profil. Ada profil sama kelas apa aja yang kita ajarkan. Kalau kita sebagai wali kelas, maka kita akan melihat di sini kita wali kelas dari kelas apa. Kalau kita sebagai guru BK, maka di sini akan muncul kita sebagai guru BK di kelas mana saja. Halaman tengah, yang bagian tengah ini, nah, yang bagian tengah ini itu menunjukkan ibarat Facebook itu adalah halaman berandanya. Kita bisa isi status, isi tugas, isi informasi, isi pemberitahuan, yang mana di halaman tengah ini nanti itu bisa diakses oleh seluruh siswa dan seluruh guru. Sementara di halaman sebelah kanan, di bagian sebelah kanan di sini ada absensi guru. Jadi kalau hari ini saya hadir, saya login, saya bisa cek kehadiran saya. Nah, saya hadir. Di sini nanti akan muncul dia hadir pada bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa. Oke, kita kembali ke halaman utama tadi. Nah, kemudian kita juga bisa melihat siapa-siapa saja daftar siswanya yang ada di e-learning ini, sama siapa-siapa saja daftar gurunya. Kalau teman-teman atau masih kesulitan, teman-teman bisa lihat di buku panduan yang ada di sini. Nah, forum madrasah ini ibarat beranda. Kalau kita buka Facebook atau kita buka website, maka ini ibarat home-nya. Sehingga ketika kita klik forum madrasah, maka kembalinya adalah ke halaman ini. Kemudian di sini ada notifikasi. Saya tidak urut dari menu ini ya, saya urutkan dari yang paling mudah dulu. Notifikasi ini nanti berisi pemberitahuan kalau misalnya ada guru atau siswa yang komentari atau yang membuat pernyataan di sini, maka di sini akan muncul. Nanti juga bisa notifikasi itu berupa siswa si A, si B, si C sudah menyelesaikan tugas yang kita berikan, atau siswa A, B, C dia masuk ke dalam kelas. Nah, sama seperti itu. Itu fungsinya notifikasi. Komunikasi di sini berguna. Ini hanya ada di menu guru, digunakan sebagai sarana interaksi atau chatting antar guru. Misal di sini ada Duo, ada Ahmad, ada Ainur, nah dan sebagainya. Kita bisa coba di sini. Ini sebagai messengernya. Ada di kelanjutannya menunya
kalender. Di kalender ini adalah kalender pendidikan. Ini nanti yang ngisikan adalah bagian dari waka kurikulum atau bagian waka yang ada di sekolah. Tugasnya adalah mengisikan ini nanti. Pengisiannya tidak di sini, tidak di menu guru. Nah, kita langsung masuk karena kita seorang guru, maka nanti kita akan coba masuknya kemana? Ke kelas ini. Kita akan bikin kelas. Oh iya, kembali ke forum dulu, ada yang lupa. Di profil silakan nanti profil bisa dirubah. Di sini pertama kali yang harus dilakukan lengkapi dulu profil, kemudian rubah passwordnya. Nah, sekarang kelas ini adalah kelas di mana kita akan mengajar. Misal saya masuk di sini sebagai Abdul Malik, maka kelas ini nanti adalah kelas di mana saya mengajar. Saya contohkan, saya punya beberapa kelas di sini ya. Nah, ini di situ saya bikin kelas matematika khusus untuk 5 alipu. Artinya apa? Yang bisa masuk ke kelas saya hanya siswa kelas 5 alipu. Sementara kelas 5 yang lain tidak bisa masuk ke kelas saya. Jadi ini adalah ibarat kelas virtual daripada kelas realnya. Di menu ini yang perlu kita lakukan pertama kali apa? Kalau untuk guru, setelah seorang guru membuat kelas, maka yang harus dilakukan undang siswanya. Siswanya siapa saja yang akan masuk ke kelas itu. Setelah siswa kita sudah masukkan, maka apalagi yang harus kita lakukan? Di sebelah kiri nih ada menu forum madrasah, timeline, standar kompetensi, dan lain sebagainya. Seperti pada saat seorang guru masuk di setiap awal tahun ajaran, mereka harus membuat alokasi waktunya, membuat kompetensi dasarnya, KKM-nya berapa, perangkat pembelajarannya seperti apa. Nah, itu pembuatannya di sini. Nah, untuk pembuatan masing-masing dari ini nanti saya akan bahas di video tersendiri ya, terpisah dari yang ini karena cukup panjang pembahasannya. Nah, di menu kelas ini apa yang bisa kita lihat? Kita bisa lihat about kelas. Di sini tentang kelas. Tadi kelas yang saya bikin adalah matematika untuk kelas 5 alipo. Deskripsinya ini hanya untuk pembelajaran matematika saja. Nama gurunya, mata pelajarannya, jumlah pertemuan yang saya bikin adalah sekian. Kode kelas ini digunakan jika ada siswa yang ingin bergabung. Bukan kita sebagai guru yang memasukkan, tetapi siswa itu sendiri yang ingin masuk. Nah, mereka bisa masuk pakai kode ini. Di sini ada statistik. Ini hanya statistik terkait dengan apa yang sudah kita masukkan di sini. Nah, di menu kelas ini yang paling krusial harus dimasukkan satu adalah masukkan siswanya dulu, kemudian isi bahan ajar yang ada di sini. Minimal 1, 2, 3, 4 poin ini harus terisi. Oke, itu seputar kelas. Nah, di sini beda. Saya kembali ke timeline. Kalau di menu kelas dengan di menu awal tadi masuk guru, ketika saya masuk di menu kelas, ketika saya mengisikan sebuah perintah, tugas, instruksi yang ada di sini, misalnya buka tugas 1, saya kirim. Nah, andai kan saya mengirimkan buka tugas 1 seperti ini, yang bisa melihat instruksi saya hanya siswa yang tergabung ke dalam kelas, bukan siswa yang tidak ada di kelas ini. Oke ya, jadi ini hanya instruksi untuk kelas, atau kalau kita bikin Facebook hanya kalangan tertentu saja atau grup di Facebook atau nah seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa melihatnya nanti. Oke, kalau di forum madrasah yang ini tadi, yang awal tadi, ini semuanya bisa melihat, baik itu guru dan siswa.
Oke, itu gambaran untuk guru. Nah, kalau guru sebagai wali kelas sekarang, tadi setelah saya bikin kelas mau Aleppo, Alegar, Beirut atau kelas berapapun bebas, ketika saya sebagai wali kelas maka saya punya fitur tambahan. Tambahannya ini, seorang wali kelas dia berhak untuk menginputkan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Nanti ada beberapa tambahan di menu yang ada di sebelah kiri ini. Ini akan saya bahas tersendiri. Kemudian kalau saya sebagai guru BK, saya guru BK kelas berapa? Misal saya pakai kelas Beirut. Nah, ini sikap spiritual yang dimasukkan oleh guru tadi, ini yang dimasukkan oleh wali kelasnya masing-masing, nanti di sini ada. Nah, ini kalau saya sebagai guru BK, di sini ada beberapa menu yang berbeda ya. Nah, layanan BK. Jadi setiap pelayanan siswa nanti akan terekam di sini di layanan ini. Nah, penggunaan detailnya layanan ini, interaksi antara guru BK dengan siswanya bagaimana, juga akan saya bahas pada video selanjutnya, karena nanti saya akan buka dua akun, satu akun guru dan satu akun siswa. Jadi untuk sekarang hanya gambaran saja. Oke. Nah, saya rasa cukup untuk yang guru ya. Sekarang kita coba masuk untuk yang siswanya. Kita logout dulu. Oke. Belum. Kita lanjutkan untuk yang akun siswa sekarang ya. Oke, kita buka dulu. Saya sudah siapkan beberapa akun siswa. Saya masuk ke yang Aleppo dulu ya. Misalnya di kelas Aleppo. Oke, sama seperti tadi untuk kelas Aleppo, untuk di akun siswa ini itu juga begitu, yaitu di sini selalu ada tutorial petunjuk step by stepnya, bagaimana cara kita masuk, gunanya untuk apa gitu ya, kita lewati aja. Untuk siswa sama tampilannya mirip dengan punyanya guru yang tadi. Kalau di siswa, di sebelah kiri ini profil, di bawahnya profil hanya ada kelas online yang ia ikuti. Artinya mata pelajaran yang ada di kelasnya dia apa saja. Nah, itu adalah kelas online, kelasnya di sini. Kalau misalnya tadi di menu guru, di e-learningnya punyanya guru Pak Malik tadi, nah, beliau kan bikinnya untuk yang mata pelajaran matematika di kelas 5. Sementara untuk pada contoh ini Ahmad Alwi itu adalah siswa kelas 5 Aleppo. Maka di dalam kelas online-nya dia ada matematika kelas 5 Aleppo. Artinya pelajaran matematika untuk di kelas 5 Aleppo, di kelasnya iya. Oke, di sini menunya hampir sama seperti tadi. Yang tengah ini adalah beranda siswa. Siswa hanya bisa melihat apa yang di-share oleh guru melalui forum madrasah tadi. Tetapi siswa di sini tidak bisa memberikan sebuah, misalnya siswa ingin menuliskan di beranda siswa masing-masing kayak di Facebook gitu, tidak bisa. Ada sendiri tempatnya siswa untuk menuliskan status atau menuliskan pertanyaan, itu ada nanti. Nah, kemudian di menu sebelah kanan ini ada layanan BK. Ini kalau misalnya siswa ini ada masalah, dia pengen berkeluh kesah dengan guru BK-nya, maka bisa melalui bimbingan konseling di menu layanan BK ini.
Nah, tampilan menu layanan BK ada sepertinya ada layanan orientaris, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, dan sebagainya. Ini misal aja di layanan ini. Nanti detailnya semua ini saya juga akan bahas di video terpisah. Si anak ini misalnya buat pertanyaan atau apa di sini tinggal ngirim, nanti hubungannya kemana? Ke guru BK-nya untuk kelas Aleppo ini siapa. Nah, kembali ke halaman utama lagi. Si Alwi ini, Ahmad Alwi ini, dia tergabung di kelas apa saja. Nah, kita lihatnya kelas online-nya Ahmad Alwi. Misal ada juga kelas, misal nih ada kelas bahasa Jawa untuk 5 Aleppo. Kalau Alwi tidak dimasukkan oleh gurunya, Alwi bisa masuk sendiri dengan menggunakan di sini, dengan memasukkan kode kelas untuk yang ingin ia tuju. Tetapi dengan satu catatan bahwa kelas itu ada kelas yang sama dengan jenjangnya ia. Kalau misal Alwi adalah di kelas 5 Aleppo, maka dia hanya bisa masuk ke semua kelas online yang mana kelas itu miliknya kelas Aleppo. Nah, pembahasan detailnya tentang kelas nanti akan saya bahas pada saat guru membuat kelas online seperti apa. Nah, di sini pada siswa perbedaannya, kalau tadi di menu guru ada komunikasi atau sarana untuk chatting, maka di siswa ini ada tugas kelas. Ini di sini kumpulan tugas-tugas kelas. Kalau kita lihat tugas apa saja yang ada di kelasnya Alwi. Ada beberapa contoh tugas yang sudah ada, misalnya statusnya di sini sudah ketahuan bahwa si anak ini sudah mengerjakan apa belum, sudah ketahuan di sini. Nilainya juga sudah tertera. Kalendernya untuk di menu kalender dan notifikasi ini tidak ada perbedaan sama punyanya yang guru tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita langsung masuk di kelas online. Nah, di menu kelas online ini saya contohkan adalah untuk kelas matematika 5 Aleppo. Di matematika kelas 5 ini, di sini isi timelinenya sama seperti punya guru, tetapi siswa tidak bisa merubah apapun. Siswa hanya bisa misalnya di sini ada tugas, baik itu penilaian harian, pengetahuan, keterampilan, CPT, atau tugas untuk upload gambar, upload video, upload foto. Nah, itu nanti dari sini. Menu-menu ini itu yang digunakan oleh siswa untuk mengerjakannya, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Bahan ajar, tempat untuk siswa download materinya atau melihat materi yang disampaikan guru melalui bahan ajar ini. Selengkapnya tentang ini nanti akan saya bahas video tersendiri khusus siswa. Yang sekarang kita hanya akan bahas tentang gambarannya saja. Nah, siswa, ketika seorang siswa ini masuk kelas, pastikan siswa itu harus absen. Absennya di mana? Di sini. Konfirmasi kehadiran. Artinya apa? Ini, pada tanggal 20 Juni hadir pada jam 9.39. Artinya bagaimana? Bahwa siswa ini hadir atau masuk kelas di kelas matematika, atau dia masuk kalau pada pembelajaran realnya itu dia ikut pelajaran. Nah, nanti kita bisa tahu kalau misalnya matematika harusnya adalah jam 7 sampai jam 9. Ternyata dia loginnya kok jam 9.30, berarti telat nih. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Kita bisa lihat baik siswa maupun gurunya nanti bisa lihat siapa-siapa yang masuknya telat. Nah, jadi dipastikan siswa itu untuk hadir, mengkonfirmasi kehadiran. Ruang kelas ini ruang kelasnya siswa. Kalau nanti bisa matematika, bisa IPA, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, SPDP, PJOK, dan sebagainya itu ya. Kalau punya siswa ini lebih simpel daripada punya guru. Nah, contoh tugas, misalnya di sini ada beberapa tugas gitu. Nah, ada tugas yang sudah dibuat oleh guru
Di sini nanti ada guru pelajar penilaian, misal ini tugasnya penilaian harian untuk KD 3.1. Nah, kerjakan kita tinggal begitu saja. Kalau ingin lihat daftar tugas keseluruhan dari semua mapel, ya kita bisa lihat dari sini. Nah, ini kan untuk di pelajaran matematika ada tugas ini, nanti di pelajaran bahasa Indonesia, di pelajaran bahasa Inggris, nah ada tugas-tugas mana yang belum kita kerjakan. Di sini ada tanggal, jenjang waktunya dikerjakan dari kapan sampai kapan. Nah, itu sudah ada. Itu untuk siswa. Nah, ini beberapa contoh tugas. Nah, ini belum dikerjakan, sehingga kita tahu, oh yang ini ada tugas nih untuk pelajaran matematika belum dikerjakan. Kita bisa lihat, kita bisa buka di sini. Nah, tugas yang mana yang belum dikerjakan? Ini belum dikerjakan, belum dinilai. Nah, seperti itu. Nah, urut-urutannya untuk siswa nanti bagaimana? Minimal siswa satu, dia mengisi absensi kehadiran sama mampu menggunakan bahan ajar yang sudah disediakan guru di kelas masing-masing tadi. Nah, jadwal kalender kelas ini di siswa, di jadwal kelas ada kalender kelas. Kalau tadi pada guru membuat perangkat pembelajaran, itu kan biasanya mencantumkan pada pertemuan pertama materi yang disampaikan adalah bla bla bla. Maka di siswa munculnya apa? Pada pertemuan pertama tadi itu tanggal berapa? Misal nih, pertemuan pertamanya adalah tanggal 8 Juni. Maka di 8 Juni di sini muncul pertemuan pertama. Ada UH nih, misalnya guru akan membuat UH pada tanggal 8 atau pada tanggal 19 atau pada tanggal 20, pada tanggal 21. Nanti di sini akan muncul akan ada UH tanggal berapa sampai berapa. Nah, gitu. Oke. Itu siswa. Kemudian rekap nilai. Siswa juga bisa melihat rekapan nilainya siswa masing-masing ya. Ada keterampilannya berapa, pengetahuannya berapa. Jadi sehingga siswa juga tahu, oh ternyata kemarin saya nilainya sekian, remedi tidak ya. Nah, gitu. Nah, nanti bisa dibuka-buka dulu untuk detailnya penggunaannya ini bagaimana. Saya akan bahas pada video khusus tentang siswa nantinya. Oke, saya coba login dengan akun lain. Oke, saya login dulu dengan akun siswa yang lain. Oke, saya coba login menggunakan siswa kelas ini, misalnya Beirut. Kita lewati ya. Nah, sekarang saya coba masuk menggunakan akun atas nama Dimas Pratama Putra. Nah, dia belum bergabung ke dalam kelas, dia tidak punya kelas, dia belum bergabung sama sekali. Maka dia harus memasukkan kode pelajarannya di sini. Nanti dia masukkan kodenya. Kalau misalnya siswa itu belum bergabung, bisa cari di sini, masukkan kode kelasnya. Kode kelas nanti bisa di-share oleh gurunya. Saya bahas di video saya lanjutannya aja. Nah, siswa baru akan masuk di kelas tersebut, baru nanti tampilannya sama seperti punyanya yang Ahmad Alwi tadi. Nah, siswa juga bisa lihat buku panduan untuk siswa terkait bagaimana cara menggunakan e-learning ini. Oke ya, saya rasa ini dulu gambarannya tentang penggunaan e-learning. Nanti lanjutannya adalah kita akan bahas baik untuk guru dan siswa, step by stepnya cara menggunakannya, dimulai dari yang mana dulu sampai nanti endingnya akan jadi seperti apa. Oke, saya akhiri, kita logout.
Oke, 2 kali ini. Oke, sudah. Oke, saya rasa cukup itu dari saya. Semoga walaupun sedikit tapi semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.